Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto harusnya kan waktu libur itu kita manfaatkan untuk main gitu ya, atau untuk liburan lah, untuk ya jajan, kuliner atau hal yang lainnya. Namun ini jujur teman-teman, banyak email yang masuk, banyak WA yang masuk, banyak juga di kolom komentar video-video kita, notifikasi saya penuh mengenai transfer band FIFA katanya untuk Persib Bandung. Apakah benar Kang? Katanya Persib Bandung nunggak gaji atau Persib Bandung memang tidak bisa jual beli pemain di bursa transfer musim depan. Nah ini juga banyak salah kaprah, sehingga ya dari Bobotoh aja masih banyak yang kurang ngerti gitu ya masalahnya apa, sehingga ya tim lain atau supporter lain mengolok-olok atau membuli kita, ya kita sendiri nggak tahu gitu ya gimana cara mengkanternya. Nah ini kita juga tadi sempat ngobrol dengan teman-teman media yang lain, teman-teman, kita bikin satu diskusi singkat gitu ya, bagaimana caranya memang menjelaskan secara sederhana kepada teman-teman Bobotoh biar langsung ngerti. Jadi insya Allah banyak juga pertanyaan yang masuk, ya intinya mah nanyain apakah benar Persib Bandung nunggak atau tidak gitu ya. Baik teman-teman, disimak baik-baik biar semuanya paham, biar semuanya enak untuk menjawab ketika ada yang nanya kenapa Persib masuk dalam list FIFA yang di-ban gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama, FIFA ini memban satu tim atau satu klub itu berbagai alasan teman-teman gitu ya. Ada alasan mungkin transfer yang bermasalah, kontrak yang bermasalah, lalu juga pembayaran gaji yang bermasalah, lalu juga nilai kontrak yang tidak diselesaikan oleh satu pihak yang dinyatakan bermasalah, dan lain sebagainya. Banyak nih FIFA itu mengeluarkan ban untuk satu klub tuh apa saja. Nah kebetulan Persib ini agak sedikit unik gitu ya, masuk dalam list yang memang dibilang untuk bisa melanjutkan proses jual beli pemain asalkan untuk permasalahan dengan salah satu pihak selesai, dan itu setelah dicabut semuanya lancar. Nah biasanya pencabutan ban ini tergantung, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa secepatnya gitu ya. Nah ini tergantung dengan tingkat karena apa di ban-nya gitu teman-teman. Tapi ada juga yang di ban, misalkan di ban atas kesalahan yang berulang gitu ya, sehingga tidak boleh melakukan transfer 3 musim berturut-turut atau 3 kali bursa transfer berturut-turut, jadi 1,5 musim tidak boleh melakukan jual beli pemain, ada gitu ya. Namun kalau Persib bukan itu hukumannya. Persib itu hanya sesegera mungkin ya menyelesaikan permasalahan dengan yang bersangkutan, yang segera akan dicabut lagi ban-nya. Jadi sudah lancar melakukan segala aktivitas di sepak bola gitu ya, secara sederhananya. Nah gini teman-teman, yang memang menjadi masalah adalah sebetulnya Persib itu bermasalah dengan siapa gitu. Nah ini banyak yang belum tahu, jadi kita coba sederhanakan lagi bahasanya. Pertama atau yang kedua, Persib Bandung bermasalah dengan Daisuke Sato itu di zaman kepengurusan sebelumnya, yaitu di zaman kepengurusan Pak Teddy Cahyono. Tapi ingat teman-teman, garis bawahi, jangan menyalahi salah satu pihak, jangan saling menuduh salah satu individu. Jadi kita coba dengarkan apa yang akan saya coba jelaskan terlebih dahulu. Jadi Daisuke Sato memang pertama kali didatangkan oleh Robert Rene Albert di bawah kepengurusan atau di bawah manajemen dari Pak Teddy Cahyono di tahun 2002. Karena mungkin ya permainannya bagus, Spartan, akhirnya lanjut gitu ya di era Luis Milla, karena waktu itu Robert Rene Albert ya kena terminasi juga lah dalam tanda kutip gitu ya, karena performanya kurang ini.
kurang mengangkat gitu ya. Jadi perpindahan Robert Rene ke Luis Milla, Daisuke Sato masih tetap masuk tuh dalam skemanya. Makanya dari 2022 diperpanjang kontraknya sampai dengan 2023 gitu ya, ya kontrak biasa. Nah, dari 2023 karena teman-teman di bawah kepemimpinan Luis Milla juga ya mungkin Luis Milla pergi gitu ya, digantilah Boyan Hodak di 2023 pertengahan atau di jeda masa transfer di bulan Januari. Ya sebelum itu Daisuke Sato sempat diperpanjang kontraknya dari 2023 ke 2025 gitu ya, pada saat pergantian pelatih Luis Milla ke Boyan Hodak. Nah, karena sudah nanggung diperpanjang kontraknya sampai dengan 2025, Boyan Hodak di pertengahan Januari 2024 merasa aduh Sato tidak masuk dalam skema gitu ya. Boyan Hodak membutuhkan satu kiper asing, jadi digantikanlah sama Mendoza waktu itu gitu ya. Kevin Ray Mendoza masuk, Sato yang akhirnya dibuang. Nah, itu mulai menjadi permasalahan ternyata. Kontrak Sato yang dari 2023 sampai 2025 di-cut di tahun 2024. Berarti kan masih menyisakan 1 tahun untuk masa kontraknya. Nah, 1 tahun ini ternyata tadi kita ngobrol dengan teman-teman media, dengan senior juga, sepertinya yang menjadi masalah begini. Sato sempat dijanjikan gitu ya, Sato sempat dijanjikan di kepengurusan sebelum Kang Adit gitu ya, di kepengurusan Pak Teddy Cahyono, jika memang Persib kedepannya ya tidak atau ada satu lowongan pemain asing lagi, Sato bisa diharapkan masuk lagi ke Persib Bandung dengan jaminan waktu itu Sato mau digantikan oleh Kevin Ray Mendoza gitu ya. Mungkin ada deal-dealan seperti itu yang ditangkap oleh kami gitu ya, tim media, tim redaksi dengan teman-teman yang lain. Dan ada, makanya di sini bukan masalah kontrak yang bermasalah gitu ya, bukan masalah gaji yang tertunggak, tidak. Jadi gaji Sato dibayarkan oke. Untuk proses perpindahannya oke. Makanya ada di bawah di bawah meja gitu ya, ada deal-dealan di bawah meja yang mungkin di kepengurusan Kang Aditya saat ini masih belum tahu mungkin gitu ya. Makanya sekarang lagi sesegera mungkin diselesaikan, karena Kang Adit juga mungkin harus nyari sumbernya dulu, harus nanya ke Pak Teddy dulu, atau nanya atau nyari tahu kontrak Sato ini sebetulnya bagaimana gitu ya, karena bukan di kepengurusan Kang Aditya, tapi di bawah kepengurusan Pak Teddy Cahyono. Jadi waktu itu apakah memang Daisuke Sato mempunyai satu deal-dealan khusus gitu ya dengan kepengurusan sebelumnya, makanya dia mau pindah digantikan oleh Kevin Ray Mendoza. Awalnya memang ya tidak mau gitu ya Sato, tapi akhirnya ya rekan senegara juga kan, sama-sama dari Filipina gitu ya, akhirnya mungkin ya oke dan lain sebagainya. Di sini yang menjadi masalah apakah ada gitu ya, apakah ada di luar kontrak yang memang belum selesai. Jadi bukan penunggakan gaji, bukan masalah transfer gitu ya. Jadi inilah yang harus kita edukasi, baik kepada teman-teman bobotoh maupun kepada supporter tim lain yang memang tidak tahu menahu masalahnya. Jadi bukan masalah penunggakan gaji, hanya ada kesalahpahaman sepertinya gitu ya, perjanjian dari kepengurusan sebelumnya. Nah, sekarang kan kepengurusan manajemen baru nih, jadi ada ketidaksinkronan, karena ya mungkin Sato merasa saya pernah dijanjin ini loh, saya pernah dijanjin itu loh, tapi ya mana sampai saat ini nggak dikabulin. Nah, saat ini kan manajemen baru gitu, makanya ya mungkin harus akan diselesaikan dulu. Jadi sabar teman-teman gitu ya, insya Allah untuk ban FIFA ini tidak akan lama lah. Dan selain itu juga Persib Bandung masih boleh gitu ya untuk jual beli pemain, atau pemain yang out, pemain yang in gitu ya, itu masih boleh teman-teman, namun masih belum bisa didaftarkan ke I-League, itu saja masalahnya. Jadi belum diakuin FIFA. Kalau memang mau beli pemain
sah teman-teman, bisa gitu ya, pemain itu bisa, dan insya Allah lah tidak sampai nunggu berbulan-bulan untuk sanksi ban FIFA ini, kita bisa sesegera mungkin dicabut, karena ya kita juga tahu lah Daisuke Sato bukan orang yang memang dia berhati biru juga gitu ya, namun ya memang ada permasalahan kemungkinan di under table gitu ya, di bawah meja, yang memang di kepengurusan Kang Aditya dia nggak tahu gitu ya. Ini sedang dikomunikasikan secara baik-baik, jadi jangan berburuk sangka dulu kepada Persib Bandung gitu ya, karena ini terjadi antara internal yang mungkin berbeda manajemennya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan bahasa sederhana ini bisa menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi di media sosial saat ini, sampai dengan Persib Bandung mengeluarkan official statement. Awalnya sih nggak mau, katanya ya biarin aja, itu kan masalah internal, tapi karena sudah mengganggu, sudah juga menjadi fitnah sana sini, sehingga perlu katanya mengeluarkan official statement. Makanya ya sudah gitu, kita juga sebagai bobotoh kenbai, orang lain mau ngomong apa toh masalah internal setiap tim ada gitu ya, dan ini pun bukan kesalahan manajemen saat ini, jadi ada pelimpahan masalah daripada manajemen sebelumnya. Tapi ingat, jangan menyalahkan individu, wah ini mah Pak Teddy atau ini, jangan teman-teman, karena memang ada hal yang tidak kita ketahui, mungkin perjanjian dari Robert Rene gitu ya dengan Pak Teddy, dengan Daisuke Sato, atau Daisuke Sato dengan Boyan Hodak juga, atau bagaimana. Jadi ya permasalahannya sedang dicari benang birunya teman-teman, biar lancar lagi gitulah ya, intinya mah seperti itu. Kalau ada kabar lebih lanjut nanti kita kabarin, insya Allah teman-teman. Jangan termakan berita yang memang kita tidak tahu jawabannya, tapi ikut-ikutan riweh gitu ya. Jadi insya Allah lah, setelah mendengar di video ini mah kita ada satu titik terang. Jadi intinya ada permasalahan di bawah meja yang mungkin belum selesai. Jadi bukan masalah kontrak Sato, emang itu mah udah diselesaikan gitu ya, gajinya sudah dibayarkan. Jadi mungkin ada perjanjian, saya pernah dijanjikan katakanlah gitu ya, kalau memang Persib ada slot pemain asing, saya bisa masuk lagi atau bagaimana. Jadi mungkin ya hal-hal seperti itulah teman-teman. Makanya Daisuke Sato juga saya pikir tidak mau berlarut-larut kalau memang sudah ada penyelesaian dari manajemen Persib Bandung. Sekarang sedang diusahakan, sedang diobrolin gitu ya. Jadi sabar aja, ditunggu dulu. Baik teman-teman, ini juga sebetulnya banyak pertanyaannya, tapi biar lebih fokus, video ini kita dedikasikan untuk penjelasan mengenai ban FIFA saja gitu ya. Jadi biar teman-teman juga fokus, dan insya Allah besok kita bacakan pertanyaannya, dan juga katanya ada yang Kang salam sapanya tolong dibacain lagi. Ini juga sudah ada, tapi insya Allah besok kita bacakan semuanya ya teman-teman. Jadi intinya mangga kalau yang masih belum mengerti bisa diulang lagi videonya, didengarkan baik-baik. Intinya Daisuke Sato memiliki masalah di kepengurusan sebelumnya di zaman Robert Rene dan juga Pak Teddy Cahyono. Mungkin di situ juga Boyan Hodak berperan. Saya pikir ya ketika mengganti Daisuke Sato dengan Kevin Ray Mendoza, nah disitulah mungkin sedikit terjadi miskomunikasi gitu ya. Jadi sekarang sedang diluruskan oleh Kang Aditya dan manajemennya. Mudah-mudahan segera selesai, jadi kita bisa mendaftarkan pemain baru ke I-League yang sudah disahkan oleh FIFA. Saat ini jual beli pemain, atau memang kita mau beli pemain atau untuk hatur nuhun pemain, itu bebas teman-teman. Permasalahannya hanya belum bisa mendaftarkan pemain baru ke I-League. Tapi tenang teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 3 bulan lagi gitu ya, atau 2 bulan setengah lah, atau 2 bulan sebelum kita berkumpul latihan. Jadi masih banyak waktu. Insya Allah dalam beberapa minggu juga sudah dicabut untuk ban dari FIFA-nya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan dimengerti, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar saja. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.